selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat mengucapkan syukur karena sekali lagi bertemu di dalam ibadah online kita pada hari ini. Selamat pagi pada semua jemaat dimanapun kalian berada, apapun dimanapun kondisi kita pada hari ini. Terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sentiasa memelihara hidup kita dimanapun kita berada, dan apapun keadaan kita pada hari ini, dia tetap ada dengan kita. Percayalah kepada Dia yang memegang dan menopang tangan kita. Oke, mari kita terus membuka hati kita, membuka minda fisikal kita, membuka jiwa kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Apapun masalah kalian ataupun apa pekerjaan isu apapun, tinggalkan saja dulu, letak ke tepi dahulu. Mari kita terus mengarah kepada tujuan, mengarah kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat sekalian. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang ada untuk hari-hari ini ya Bapa. Kami mengucapkan syukur karena Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kami. Bapa, pada hari ini Tuhan kami ingin terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Pimpin kami Bapa, bukakan hati kami Tuhan, pikiran kami, jiwa kami Tuhan Bapa, supaya kami terus tetap mengarah kepada Engkau Tuhan Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, dan kuasailah tempat ini ya Bapa, kuasailah tempat dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami dapat mengarah kepada satu tujuan, yaitu kepada Yesus Kristus. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, dan pimpinlah kami Tuhan, setiap pribadi kami yang mengambil setiap posisi kami pada hari ini ya Bapa. Engkau Tuhan yang sentiasa memimpin kami Tuhan Bapa. Ucapan syukur ini kami serahkan ke dalam tangan kami Tuhan, dan semua anak Tuhan yang mengatakan amin. Selamat beribadah semua, Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya sepanjang hari-hari yang lalu, sepanjang minggu yang lalu, kita semua telah menikmati berkat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, dan menikmati kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tetapi di dalam semuanya yang kita lalui ini, kita yakin dan percaya apapun yang terjadi tidak pernah terlepas daripada rancangan Tuhan. Tidak pernah terlepas daripada pengetahuan Tuhan. Jadi untuk itu saya dan keluarga SIV Victorious mengucapkan salam takziah kepada Brother Hillary atas pemergian bapaknya, seorang yang mereka sangat kasihi. Untuk itu saya mau berdoa bagi Hillary dan keluarganya secara khusus pada pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan kita doakan mereka. Dan saya mau berdoa khusus untuk Hillary dan keluarganya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan memberi kami peluang, Tuhan memberi kami ruang dan kesempatan untuk memuji-muji Tuhan. Kami selalu ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu ada kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar apa kata Tuhan untuk kami. Bapa, kami tahu hidup kami ini milik-Mu. Dan kami tahu ada waktunya setiap kami akan dipanggil oleh Tuhan pulang kepada Bapa. Dan itu sebabnya kami mengerti Tuhan. Seorang hamba-Mu dalam jemaat Tuhan Gereja ICW Victorious dan keluarganya sedang berduka cita saat ini atas pemergian Bapa mereka. Dan kami percaya, kami yakini Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk keluarga ini. Beri mereka penghiburan. Beri mereka kekuatan yang baru. Beri mereka semangat hidup. Dan biarlah hidup mereka terus-menerus terfokus kepada Tuhan. Dengan pengertian bahwa tidak ada seorang pun yang terkecuali. Kami semua sedang menunggu gilirannya untuk dipanggil pulang kepada Bapa. Itu juga mengingatkan kami bahwa apa yang kami buat selama kami hidup ini, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami berbakti kepada Tuhan, ketika kami memuliakan Tuhan, ketika kami hidup dan berbuat apapun juga, biarlah kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami mendatangkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Dan yang lebih daripada itu Tuhan, biarlah hidup kami seluruhnya berkenan kepadamu. Dan kami yakin dan percaya semua orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Ini doa kami, biarlah penghiburan daripada Roh Allah, pimpinan daripada Roh Kudus, penyertaan Tuhan terus-menerus terjadi di dalam keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami semua sudah berdoa. Amin. Kita mau meneruskan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran firman maksud saya. Nah, kita masih berbicara tentang kemerdekaan. Dan minggu lalu kita telah belajar tentang merdeka atas apa nama yang disebutkannya sebagai kerisauan, ataupun dalam bahasa yang lain, bahasa yang selalu kita mengerti adalah merdeka dari perkara-perkara yang membuat kita khawatir, merdeka dari kekhawatiran hidup. Dan itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada pagi hari ini kita mau meneruskan pembelajaran tentang kemerdekaan yang Tuhan sediakan supaya kita dapat hidup dan menikmati kemerdekaan itu. Nah, pagi hari ini kita kena belajar satu perkara yang sangat penting menurut saya, itu merdeka dari kesesatan. Mengapa kita perlu belajar tentang merdeka dari kesesatan? Sebab begini, hari-hari ini penyesatan mudah tersebar karena media sosial yang terbuka.
sangat luas. Pengetahuan melimpah ruah, sumbernya mudah. Hanya menggunakan 2 jari ini kita boleh mengetik apapun yang kita mau tahu. Tanya Mr. Google dan Google akan memberitahu kepada kita semua perkara. Hari ini perkara-perkara seperti penyesatan juga menyusup di dalamnya. Meskipun banyak kebenaran-kebenaran yang akan kita temui dari situ. Tetapi si penyesatan juga senang masuk. Selain daripada media sosial yang lain seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan banyak lagi yang ada pada kita. Semuanya boleh menjadi sarana kepada si penyesat. Itu sebabnya saya mau mengajak kita belajar kita karena merdeka dari kesesatan ini. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang senang saya bacakan untuk kita sebagai ingatan kita bersama-sama. Pertama di dalam Matius 24 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini satu penegasan yang penting, kita kena waspada. Yang kedua, di dalam Kolose 2 ayat 8 firman Tuhan berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ada satu catatan yang sangat tua sekali di dalam Amsal 14 ayat 12. Dalam bahagian ini Alkitab berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Berarti kalau kita memahami dari 3 ayat ini, penyesatan itu jelas ada. Dan sudah terjadi sejak dahulu kala lagi. Itu sebabnya kita harus mengalami kemerdekaan minda. Dan kemerdekaan roh dari penyesat. Nah, sekarang ini saya mau memberitahu kita. Sekurang-kurangnya ada 2 gelombang penyesatan yang begitu populer hari-hari ini. Banyak yang lain lagi. Tetapi saya mau memberitahu kepada kita ada 2 gelombang penyesatan yang begitu luar biasa yang sedang menyerang gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Yang pertama, ada orang yang berkata bahwa Tuhan orang Kristen itu, Allah orang Kristen itu 3. Lalu ada orang-orang yang karena terdesak, barangkali karena mereka mau pembelaan tentang Tuhan orang Kristen, sehingga mereka berkata bahwa tidak, Tuhan orang Kristen itu satu dan satu-satunya. Itu sebabnya timbul gerakan Oneness Pentecostal dan Only Jesus. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa mereka itu sesat 100%, sebab saya yakin dan percaya kunci untuk masuk surga adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi hati-hati jangan Yesus yang lain, karena dalam Alkitab ada banyak Yesus. Kalau Yesus yang kita kenal itu salah, bisa-bisa ataupun boleh-boleh saja kita tidak mengenal Tuhan Yesus yang benar. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita kena belajar tentang penyesatan ini. Nah, untuk memahami hal ini kita kena mulai daripada apa kepercayaan manusia, apa kepercayaan orang dari dulu-dulu lagi. Sebenarnya kalau dalam hal berkepercayaan ini, manusia dapat digolongkan kepada 2 saja. Yang pertama ateis. Ateis ini tidak percaya ada Tuhan. Ini memang wujud, ini memang ada di dunia. Yang kedua teis ataupun teisme. Mereka ini, golongan teis ini percaya ada Tuhan. Tetapi dalam teis ini wujud lagi 2 kelompok. Yang pertama, bahkan ada 3 kelompok orang yang teis ini. Kelompok yang pertama, golongan yang pertama, mereka percaya 3 Tuhan. Nah, ini yang dinamakan, inilah orang-orang yang percaya 3 Tuhan ataupun tridewi, tridewa. Namanya itu adalah triteisme, percaya kepada 3 Tuhan. Yang kedua, golongan yang kedua ini adalah golongan politisme. Politisme ini mereka percaya kepada banyak Tuhan. Ada Tuhan gunung, ada Tuhan sungai, ada Tuhan api dan macam-macam. Ini politisme. Nah, tapi ada golongan yang ketiga.
yaitu monoteisme. Nah, orang Kristen berada dalam monoteisme ini, monoteis ini. Nah, dalam monoteis ini juga ada dua lagi golongan. Yang pertama, monoteis yang pertama adalah percaya Tuhan itu satu dan satu-satunya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua dan orang Kristen ada pada ini adalah Tuhan itu satu tetapi menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada manusia dalam tiga pribadi. Ini yang dinamakan sebagai Tritunggal ataupun Trinity. Nah, inilah keunikan monoteisme Kristen. Nah, kalau kita sudah melihat semuanya ini, mungkin timbul perkataan begini, kan memang kalau tiga pribadi, tigalah Tuhan kamu. Tidak, Tuhan itu satu, tetapi memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam tiga pribadi. Dia berbeza daripada apa yang Sebelian katakan. Sebelian berkata bahwa Allah Bapa itu pencipta. Lalu Allah Anak itu penebus. Lalu Allah Roh itu dia penyuci. Dia menyucikan. Ini salah. Mengapa salah? Sebab Allah Anak juga pencipta. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya anak juga bersama-sama dalam penciptaan dan ini yang salah dengan Sebelian. Dia juga berbeza dengan modalisme yang berkata bahwa Tuhan itu satu dan satu-satunya. Karena ajaran modalisme berkata begini, Allah Bapa itu dia pencipta. Ketika dia menyelesaikan misi penyelamatan kepada manusia, dia menjelma atau bukan dia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Setelah misinya ini selesai, dia kembali ke surga lagi dan turun lagi sebagai Roh Kudus. Itu sebabnya timbul oneness Pentakostal, juga ada only Jesus. Ini modalisme dan sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kalau kita percaya kepada itu, maka kita sedang menolak firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 17 yang berkata, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu yang menjadi manusia. Jadi begini saudara-saudara, untuk mengerti tentang Tritunggal, saya akan buat satu ilustrasi. Ya, namanya ilustrasi, tidak ada yang sempurna. Apapun juga nama ilustrasi tetap tidak sempurna. Sebab kesempurnaan itu, Tuhan itu sempurna dan kita sedang menceritakan, membicarakan tentang Tuhan yang maha sempurna. Lalu kita terbatas dalam hal semuanya itu. Tetapi supaya manusia yang mau mengerti, senang mengerti ini supaya dapat mengerti, kita buat perumpamaan yang dapat dimengerti manusia. Nah, Tuhan itu seperti seorang pribadi. Pribadi ini dapat berkata-kata, itulah firman. Dan pribadi ini juga ada roh. Nah, yang menjadi manusia menurut Alkitab adalah firman-Nya Tuhan itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, adakah Tuhan jadi dua? Tidak, karena itu firman-Nya Tuhan itu. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu diutus Bapa di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lalu Roh Kudus itu datang dan itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Saya harap dengan itu kita mengerti karena kita dapat melihatnya dalam satu pribadi juga. Pribadi Tuhan itu satu dan pribadi Tuhan yang satu ini dia ada roh dan dia ada firman. Yang menjadi manusia itu firman-Nya dia. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 17 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, setelah Yesus naik ke surga, yang diutus oleh Bapa adalah Roh Kudusnya, rohnya. Nah, Tuhan itu satu. Jadi Allah itu satu, tetapi menyatakan dirinya kepada manusia dalam tiga pribadi. Nah, tetapi tiga pribadi ini juga sehakikat dia tetap Allah yang satu. Anak-anak Tuhan yang diberkati, jangan lagi percaya dengan
ajaran-ajaran yang kurang sesuai dengan Alkitab. Kalau ada yang berkata, di mana kamu jumpa itu Tritunggal dalam Alkitab? Saya juga akan bertanya kepada mereka, di mana kamu jumpa perkataan inkarnasi dalam Alkitab itu? Itu adalah konsep ataupun satu kata yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan itu, bagaimana firman itu telah menjadi manusia melalui seorang perawan bernama Maria. Nah, tetapi kita boleh lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17. Matius 3 ayat 13 hingga 17 ini dia kisah pembaptisan Yesus. Dalam pembaptisan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Ketika Yesus sudah dibaptis, lalu turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk merpati. Lalu dia mendengar suara berseru di atas berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya, siapa yang dibaptis itu, siapa merpati itu yang turun kepada Yesus itu, dan siapa yang berkata-kata di atas itu? Di situ jelas menyatakan bahwa ada Tritunggalnya di sana. Nah, selain daripada itu, dalam Matius 28:19 ayat 30 jelas berkata di perintah Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang diberkati, ada pula orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya dijadikan Tuhan ketika persidangan Nisia tahun 325 Masehi, ketika pemerintahan Konstantinus. Itu salah total. Karena perbedaan perdebatan mengenai ketuhanan Yesus itu, Nisia tahun 325 Masehi itu terjadi. Dan karena ada pengajar sesat nama dia Arius. Arius berkata Yesus itu bukan Tuhan. Dan ada lagi penyesat-penyesat yang lain yang berkata bahwa Yesus itu bukan 100% Tuhan. Dia lebih rendah daripada Allah Bapa. Lalu itu sebabnya Nisia 325 Masehi itu terjadi. Dan waktu itulah dijernihkan semuanya bahwa Yesus memang Tuhan. Di dalam persidangan inilah ketika dua-dua belah pihak ada di situ dan sedang membahaskan perkara yang sama, maka jelaslah bahwa pada 325 Masehi itu kita sudah sangat mengerti bahwa Yesus memang Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, ada pula ajaran yang berkata ini penyesatan kedua yang datang, dan kita kena pindah, kita kena merdeka dalam hal ini. Roh kita kena terlepas daripada penyesatan ini. Nah, dia berkata bahwa Alkitab sudah diubah, Alkitab tidak asli lagi, Alkitab itu korupsi, tidak lagi benar, Alkitab itu sudah dipalsukan. Saya mau memberitahu kepada kita, Alkitab punya kesaksian. Dia berkata begini di dalam Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu kesaksian Alkitab. Berarti bahwa tidak mungkin Alkitab akan berubah. Tidak mungkin kebenaran-kebenarannya akan diubah. Tetapi bukan sekedar kesaksian Alkitab yang akan kita lihat. Tetapi apakah ada sumber lain? Sumber sejarah dan sebagainya yang dapat kita rujuk, dapat kita lihat. Yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar tidak ada perubahan satupun. Saya memberitahu kepada kita sedikit informasi tentang pengkanonan Alkitab. Kanon adalah satu istilah di mana kanon itu dikatakan sebagai finality kepada ketulinan. Satu kitab itu tulin berdasarkan solid berdasarkan sejarah, solid berdasarkan keilahiannya di dalamnya, dan benar-benar dapat diakui bahwa itu sangat ilahi. Lalu itulah dipakai perkataan kanon yang pada mulanya dia berarti bulu pengukur dan tongkat pengukur. Banyak lagi istilah-istilah yang lain lagi tentang kanon itu, tetapi telah dipakai dalam kekristenan dengan mendapat nafas baru, pengertian yang baru sebagai satu finality tentang kebenaran satu-satu kitab, sehingga dia layak dimasukkan dalam kumpulan kitab-kitab yang benar. Anak-anak Tuhan yang diberkati,
pengkanunan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, dia sudah terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi hingga 400 tahun sebelum Masehi. Dan kitab-kitab ini pada masa Kristus sudah dibacakan oleh orang-orang Yahudi. Dan dia sudah siap dikanonkan. Setelah Yesus datang pun sudah siap itu dan komplit dan tidak ada perubahan sampai hari ini. Sementara kitab Perjanjian Baru pula melalui banyak proses telah siap, benar-benar siap pada 397 Masehi ketika Konsili Gereja di Kartago mengesahkan 27 kitab Perjanjian Baru. Tetapi beberapa sumber lebih tua mengatakan bahwa pada abad kedua kanun PB ataupun Perjanjian Baru sudah lengkap sebenarnya. Ada beberapa yang kita dapat ketahui seperti The Old Syria, Justin Martyr 140 Masehi, The Old Latin, sudah ada ditulis 200 tahun Masehi yang lalu. The Moravian Canon 170 Masehi yang lalu. Dan banyak lagi yang lain. Saya sudah menuliskan ada 11 sumber yang lain lagi di dalam penulisan saya. Tetapi saya tidak bermaksud untuk memperpanjangkan apa yang saya mau bicarakan hari ini. Cukup memberitahu kepada kita bahwa Alkitab itu tidak dapat dikatakan palsu karena sangat terbukti sumber-sumbernya masih ada sampai sekarang. Lalu mungkin kita berkata, di mana Alkitab disimpan? Di mana tulisan asli Alkitab itu disimpan? Nah, saya memberitahu kepada kita ada beberapa tempat yang lain tetapi beberapa sumber yang jelas. Pertama, scroll tua Alkitab itu sebab dia ditulis dalam bentuk scroll pada masa-masa yang lalu dan sampai hari ini masih disimpan rapi, masih sangat selamat disimpan. Yang pertama dapat kita lihat di Museum British London. Datanglah ke sana dan lihatlah, itulah Alkitab tertua. British London menyimpannya. Nah, ada satu yang sudah disiapkan, sudah ditulis dan sudah dikanunkan pada abad keempat lalu. Itu ditulis sebagai Codex Vaticanus dan disimpan dengan sangat selamat di perpustakaan Vatican Rome sampai hari ini. Dia ada di sana dan kita boleh datang di situ dan melihat, itulah kitab tua. Yang ketiga, Codex Ephraemi yang ditulis awal abad kelima, disimpan rapi di perpustakaan Nasional Paris. Kamu boleh datang ke Paris dan kamu boleh lihatlah di sana Alkitab itu. Itulah manuskrip tua. Dan ada banyak lagi manuskrip lain yang disimpan di banyak belah tempat dunia ini. Lalu tidak berasas. Jangan percaya dengan omong kosong. Itu hanya satu penghinaan, hanya satu tuduhan, hanya satu fitnahan. Apabila ada yang berkata bahwa Alkitab sudah korupsi, Alkitab sudah diubahkan. Apabila tulisan lama ini, tulisan asli Alkitab ini, tulisan lama ini dibandingkan dengan Alkitab terjemahan yang ada pada kita hari-hari ini, tidak ada perubahan sedikit pun. Hanya ada perbezaan dari segi istilah-istilah. Mengapa ada perbezaan dari segi istilah dan beberapa sebutan? Sebab terjemahan ini ditulis supaya kita dalam bahasa kita masing-masing di seluruh belahan dunia ini mengerti message Tuhan dalam bahasa kita sendiri. Maksudnya tidak pernah berubah, message-nya tidak pernah berubah, tetap terjaga sampai hari ini. Lalu saya memberitahu kepada kita ada 2 gelombang penyesatan yang perlu kita hati-hati dan mindah kita kena benar-benar merdeka untuk hal ini. Kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang ini dan sumber mana saya dapat, ada beberapa buku yang sudah saya rujuk tentang hal ini dan kamu boleh jumpa secara pribadi ataupun personal message dengan saya secara pribadi. Lalu saya akan memperkenalkan kepada kamu sumber-sumber bacaan yang memang kalau golongan yang
malas membaca hal-hal yang sangat berat-berat mengenai teologi, mungkin agak rumit juga, agak sukar juga untuk mereka. Tapi kalau kamu golongan teologi dan kamu mau mengerti tentang, kamu mau tahu di mana sumber saya dapat ini, bolehlah teks saya secara pribadi dan saya akan memberitahu kepada Anda di mana buku-buku itu Anda boleh dapatkan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, penyesatan ini tidak akan berakhir. Itu sebabnya pertama yang perlu kita buat adalah ketahui siapa Tuhan yang kita sembah. Kenallah Dia. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Bukan berarti kalau kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi maha kuasa seperti Dia. Tidak, tetapi sekurang-kurangnya karakter kita akan menjadi seperti karakter Kristus. Itu kerinduan Tuhan. Hidup kita, pemikiran kita, cara berpikir kita diubah seperti kehendak Tuhan. Dan itulah makanya kita perlu benar-benar mengenal siapa yang kita sembah. Kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, kita tidak akan dapat ditipu oleh siapapun juga dan dimanapun juga, bagaimanapun cara mereka menipu tentang Tuhan kita. Mereka bilang, Tuhan kamu itu kamu tidak akan percaya sebab kamu kenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Mereka katakan bahwa Tuhan kamu sedang sembah Tuhan yang tidak benar. Tuhan kita itu sebenarnya, walaupun dia mendakwa dia Kristen, dia pendeta, dia siapapun juga, dan dia berkata bahwa Tuhan itu satu. Lalu dia memanifestasikan dirinya sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus, itu salah total. Dan jangan kamu mudah ditipu oleh hal itu. Karena baca Alkitab dengan hati-hati. Supaya, itulah saya bilang, jangan ambil ayat, jangan petik-petik ayat lepas dari konteksnya. Ada orang yang karena mungkin dia mau, ataupun saya tidak tahu apa maksudnya, dia ambil ayat dan dia bangun, karena dia sudah di dalam pikirannya, sudah dia tulis satu susunan sistem teologinya. Lalu karena sistem teologi yang dia susun itu, maka dia akan atur petik-petik ayat untuk menyokong apa sistem teologi yang sudah ada. Saya pikir kita kena benar-benar jujur untuk membaca Alkitab. Alkitab itu sangat kronologi. Dan dia memberitahu secara kronologi tentang kisah-kisahnya. Sehingga kita tidak mudah ditipu lagi. Apapun tuduhan orang tentang Tuhan yang kita sembah, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang benar. Yang kedua, kalau ada orang berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah korupsi, sudah banyak perubahan, jangan percaya. Dan ada juga orang yang berkata ayat ini tidak ada dalam penulisan asli, dia hanya rujuk satu manuskrip saja. Dia tidak pernah lihat pun manuskrip yang lain, catatan manuskrip Alkitab yang lain. Karena manuskrip namanya manuskrip lama. Mungkin karena dia sudah terlalu lama, ada yang kurang jelas di sana sehingga dia berkata ini tidak ada dalam teks asli. Belum tentu. Kita akan lihat keseluruhannya. Itu sebabnya saya begitu tabi hormat dengan penulis-penulis, penterjemah Alkitab kita, pakar-pakar bahasa itu. Seperti Lembaga Alkitab Indonesia khususnya, dan Bible Society khususnya di dalam negara kita. Ini saya sangat begitu kagum dengan mereka karena mereka begitu teliti, begitu hati-hati dalam hal penterjemahan Alkitab, dalam hal penulisan Alkitab. Tuhan memberkati mereka dan terima kasih atas pelayanan yang begitu luar biasa sehingga kita para pembaca hari-hari ini pun tidak mudah disesatkan oleh apapun juga angin-angin pengajaran yang kurang tepat menurut Alkitab. Hati-hati, penyesatan selalu ada. Dan mungkin ada banyak lagi yang perlu kita bicarakan tentang penyesatan. Tetapi karena waktu dan masa begitu singkat untuk kita, saya memberitahu kepada kita bahwa dua yang paling lantang berkata hari-hari ini, jangan pernah terpengaruh. Saya sudah buktikan kepada kita, dua tuduhan itu hanya omong kosong, tidak ada faktanya, tidak ada artinya apa-apa ketika kita menghadapkannya dengan apa yang sebenarnya di dalam Alkitab dan apa yang sudah kita percaya selama ini. Anak-anak Tuhan yang diberkati dimanapun kamu berada, Tuhan memberkati kamu. Saya yakin dan percaya iman kita tetap diteguhkan sebab Tuhan memelihara kita. Bila Tuhan yang memanggil kita, Dia akan setia memelihara iman kita. Saya yakin dan percaya kamu di rumah atau di mana-mana pun hari-hari ini, di situ berkat Tuhan menyertai kamu. Ada hikmat, ada roh hikmat akan datang kepada kamu dan memberitahu kepada kita kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Mari saya mau berdoa untuk Anda. Saya tidak tahu apa pergumulan kamu, apa masalah kamu.
Tapi saya yakin satu perkara, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apapun pergumulan Anda ada jawabannya. Kalau kamu sedang bermasalah, Tuhan akan menolong menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu sedang sakit, percayalah bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan saya itu pembuat mukjizat, Tuhan kita itu pembuat mukjizat, dan Dia tidak pernah berubah. Percayalah bahwa Tuhan sedang menjamah kamu dan memberi kesembuhan kepada kamu. Kalau kamu ada keinginan, ada kerinduan, ada harapan, ada cita-cita yang besar dalam hatimu, letakkan itu di mezbah Tuhan. Tuhan mau menolong Anda. Mari tunduk kepala dan saya mau berdoa untuk kita. Bapa di surga, kesempatan ini saya mau berdoa khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan ICB Victorious secara khusus, dan anak-anak Tuhan yang lain. Dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka beribadah. Tuhan, mari Engkau berkati, mari Engkau sertai kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya penyesatan tidak mempan terhadap kami. Roh-roh penyesat kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada penyesat-penyesat di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat semua itu dan lempar jauh-jauh dari kehidupan kami. Kami mohon Roh Kristus, Roh Kudus itu, Roh Allah mendiami dan menguasai kami. Kami percaya Bapa di surga begitu peduli dengan hidup kami, dan Tuhan Yesus telah menebus kami dari dosa, dan hari ini ada roh kebenaran yang berdiam di dalam kami dan memimpin kehidupan kami. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya Tuhan terus-menerus menyertai hidup kami. Kebenaran daripada Tuhan akan mendiami kami seluruhnya. Kami akan berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun pergumulan kami, Tuhan ada jawaban. Apapun masalah kami, Tuhan ada jawabannya. Tuhan menolong kami. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa apapun yang kami harapkan, Tuhan Yesuslah jawabannya. Setelah ini Tuhan, kami mau memberi, baik itu pemberian persembahan maupun pengembalian persepuluhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami lebih limpah lagi. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan katakan sama-sama, amin, haleluya. Jumpa lagi minggu depan, Tuhan memberkati Anda.